Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, saya Harsun Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Apakah ada di antara Anda itu yang pernah hadir, mendengar, melihat, atau sekedar membaca gitu bahwa calon presiden yang akan segera dilantik ini ya, wakil presiden terpilih ya maksud saya, yang akan segera dilantik itu Gibran Rakabuming itu hadir dalam sebuah dialog, menyampaikan presentasi dalam dialog dengan mahasiswa, dialog kebangsaan gitu di kampus-kampus yang cukup prestisius, sebutlah misalnya di Universitas Indonesia, di ITB, atau di UGM deh kampus bapaknya begitu ya. Rasanya sih sejauh ini belum pernah dengar ya. Kalau toh saya pernah membaca ada beberapa kali Gibran itu datang di kampus-kampus, tapi kampus-kampus swasta, kampus kecil gitu yang dan di situ dia juga bukan hadir dalam kapasitas sebagai pemateri dalam dialog kebangsaan, itu dalam rangka ya dia sharing soal bisnis atau kampanye begitu ya. Nah, soal ini sekarang kelihatannya banyak sekali warganet itu yang penasaran, dan ini bahkan jadi perbincangan yang cukup menarik ya di kalangan warganet itu. Ini saya baca sih dipicu oleh cuitan seorang warganet di X ini namanya @presiosakanti. Dia mencuit begini, jujur pengen banget denger or baca headline berita titik dua gitu ya. Gibran menghadiri dialog kebangsaan bersama para mahasiswa dari Universitas ABCD. Ini bahkan Presio Sakanti ini nggak menyebutkan kampus-kampus prestisius seperti yang saya sebutkan tadi itu. Dan cuitan ini kemudian mengundang kehebohan dan tanggapannya bermacam-macam. Saya nggak mau membacakan komentarnya ya, karena pada komentarnya ini banyak yang ya kalau dibaca nggak enak di telinga gitu sih itu. Tapi ada juga yang menyatakan wah ini sih terlalu berharap terlalu tinggi begitu, ada yang berkomentar seperti itu. Anda bisa membaca sendiri komentar-komentarnya ya dari para netizen, tapi umumnya itu mereka meragukan bahwa Gibran itu bisa tampil dalam sebuah forum perdebatan atau forum dialog lah dengan mahasiswa di kampus gitu ya. Memang pernah Gibran sekali tampil itu dalam debat kandidat pada waktu itu, tapi kelihatan sekali kan kalau debatnya itu tidak di apa debatnya itu sudah dipersiapkan begitu ya, seperti sudah punya kisi-kisi. Nah, ini kan kalau yang mereka harapkan tuh Gibran datang ke sebuah seminar atau dialog kebangsaan dan kemudian ada tanya jawab dengan para mahasiswa. Ini yang ditunggu-tunggu. Ini harapan yang tidak berlebihan karena bagaimanapun juga Gibran nanti itu menjadi wakil presiden, apalagi kalau dia nantinya menjadi presiden gitu, dan dia kan pasti harus hadir dalam forum-forum semacam itu, tidak hanya di dalam negeri, bahkan juga sampai di luar negeri. Malah kalau zamannya Pak Yusuf Kala itu kan sebagai wakil presidennya bapaknya Pak Jokowi yang juga tidak pernah hadir di PBB, itu Pak Yusuf Kala sering menghadiri perdebatan umum di sidang majelis umum PBB begitu ya. Jadi peran itu mungkin tadi tidak terhindarkan, harus Gibran ambil ketika Pak Prabowo misalnya berhalangan hadir dan kemudian Gibran yang diutus. Tapi saya kira kalau untuk urusan luar negeri nantinya tetap akan diambil alih oleh Pak Prabowo, karena Pak Prabowo ini sudah terbiasalah hadir dalam forum-forum internasional semacam itu. Nah, sekarang Gibran nggak usah ke forum internasional, dah di dalam negeri saja gitu. Nah, ini saya kira tidak berlebihan ya kalau kemudian banyak yang meragukan Gibran ini, karena kita sendiri kan sering menyimak bagaimana jawaban-jawaban Gibran ketika ditanya oleh wartawan itu, jawabannya itu pendek-pendek dan terpatah-patah begitu. Ini kalau genrenya ini di puisi, ini mungkin kayak puisinya Jepang ya, haiku gitu ya, puisi pendek begitu. Atau kalau dalam musik ini disebutnya apa? Staccato ya, pendek-pendek dan terpatah-patah gitu. Keren juga kan ya, ada puisinya dan ada nada musiknya. Itu yang saya kira genre yang sekarang ini dianut oleh Gibran gitu. Kita positifnya seperti itu saja. Tapi kalau hadir dalam dialog kan nggak bisa seperti itu ya. Sejauh ini yang kita tahu Gibran itu ya senengannya belusukan ke pasar-pasar begitu, atau ini belakangan ini ada satu kegiatan yang kelihatannya sering kali dilakukan oleh Gibran, yakni dia meninjau uji coba makan siang gratis.
beberapa waktu yang lalu awal-awal uji makan siang gratis itu kan Gibran hadir di Tangerang kalau tidak salah ya. Kemudian yang terbaru ini setelah Gibran lama menghilang akibat skandal Fufu Fafa itu, setelah dia hari Sabtunya tanggal 5 Oktober itu hadir di hari ulang tahun ke-79 TNI, kan Gibran kemudian hari kemudian muncul itu dalam uji coba makan siang gratis di SMA 70 ya. SMA 70 Jakarta ini saya juga heran kenapa yang dipakai uji coba makan siang gratis ini di SMA 70. Seingat saya SMA 70 di Jakarta Selatan ini SMA elit gitu ya. Jadi makanannya juga mewah ya kalau di situ. Saya kira sebenarnya yang butuh bukan anak-anak di SMA 70 nih, di SMA-SMA lain di pinggiran yang lebih membutuhkan itu. Tapi nggak apa-apa lah, itu kelihatannya peran yang nantinya saya bayangkan selain belusukan yang akan diambil perannya oleh Gibran tuh ya itu tadi kunjungan-kunjungan ke SMA, bagi-bagi buku, bagi-bagi susu gitu, atau belusukan. Itu sejauh ini yang kita lihat paling konsisten dilakukan oleh Gibran Rakabuming. Bahkan kan Gibran sebelum dia menghilang karena kehebohan skandal Fufu Fafa itu, kegiatan terakhirnya untuk bertemu dengan publik itu adalah tanggal 10 September ya, ketika dia melakukan belusukan di Pasar Laweyan di Kota Solo. Dan pada waktu itu wartawan kan bertanya kepada Gibran soal akun Fufu Fafa, dan jawabannya Gibran sama seperti itu, seperti puisi haiku. Dia pendek saja jawabnya bahwa kok takon aku, bukan begitu. Takono sing duwe akun, kok takon aku, kata dia. Tanya kepada yang pemilik akun, kok tanya kepada saya. Setelah itu Gibran tidak pernah lagi turun ke lapangan, dan dia muncul terakhir itu ketika dia menghadiri konser, ya konsernya Bruno Mars di Jakarta International Stadium. Kalau dalam konser kan dia tidak perlu menghadapi pertanyaan wartawan gitu. Nah setelah konser Bruno Mars itu tanggal 16 September kan kemudian Gibran itu menghilang dan baru muncul pada tanggal 5 Oktober ketika HUT ke-79 TNI di lapangan Monas. Jadi hampir 3 pekan, dan kemudian terus dia muncul lagi di SMA 70 itu. Jadi ya sekarang ini semakin mendekati hari pelantikan, karena sekarang ini kan dari Sabtu ini tanggal 12 Oktober itu berarti ya sepekan lagi Gibran itu akan dilantik menjadi wakil presiden. Jadi ya para netizen itu berhak untuk bertanya bagaimana kira-kira Gibran itu kalau tampil di dialog dengan mahasiswa. Apalagi sekarang ini kan mahasiswa ini lagi kenceng-kencengnya ya menyerang keluarga Jokowi. Tanggal 7 kemarin kan berlangsung Kongres Mahasiswa dan Pemuda se-Indonesia di Universitas Negeri Jakarta, dan salah satunya itu tuntutannya adalah adili Jokowi. Jadi kalau tangkap dan adili Jokowi, persisnya begitu. Jadi kalau Gibran ini siap bertemu dengan para mahasiswa se-Indonesia ini pasti lebih keren gitu, dan dia berani meladeni dan membahas argumentasi dari para mahasiswa yang ingin mengadili bapaknya, kan ini sebenarnya penting ya dilakukan oleh Gibran. Nah, tapi benarkah bahwa Gibran itu tidak pernah hadir dalam dialog dengan mahasiswa seperti yang diingin dengar tadi Priyo Sakanti tadi ya? Saya kira Anda bisa baca itu ya di beberapa media. Anda tinggal googling, Anda akan ketemu bahwa ternyata sebenarnya Gibran itu pernah loh bertemu dengan atau berdialog dengan mahasiswa. Tapi lagi-lagi memang dialognya itu bukan berkaitan dengan masalah kebangsaan. Ini semacam sharing saja bahwa bagaimana sukses berbisnis, karena kan Gibran Rakabuming ini bersama dengan adiknya Kaisang Pangarep itu dicitrakan dia merupakan pengusaha yang sukses begitu, wira swasta yang sukses. Yang salah satu yang waktu itu bikin sangat viral kan adalah Markobar gitu. Walaupun belakangan kemudian banyak yang mencurigai bahwa sukses bisnisnya Kaisang dan Gibran ini bukan karena dia sukses pribadi, tapi lebih dicurigai malah sebagai money laundering. Itu setidaknya yang dilaporkan oleh seorang dosen dari Universitas Negeri Jakarta, ya, Ubaidillah Badrun, ke KPK. Ubaid ini kalau ini dia pentolan zaman sejak mahasiswa, dia di pentolan mahasiswa, dan sekarang ini dia kelihatannya jadi patron dari para aktivis. Karena itu kemarin ketika berlangsung Kongres Mahasiswa dan Pemuda Indonesia itu di UNJ, diduga dia yang katanya yang menjadi aktor intelektualnya, dan kemudian makanya muncul demo tandingan terhadap Ubaid gitu ya di kampusnya. Diminta untuk memecat Ubed, kampus UNJ. Begitu juga dengan Kemendikbud juga diminta untuk menindak Ubed ini. Tapi demonya itu demo tandingan.
Nah, dari penelusuran saya itu saya menemukan beberapa kali Gibran itu melakukan dialog dengan mahasiswa. Yang pertama saya pernah temukan itu saat dia masih belum terjun ke dunia politik. Dia belum jadi wali kota Solo. Ini pada tahun 2018. Waktu itu dia bicara di kampus swasta ya di Semarang, dia Nuswantoro, seingat saya begitu. Dan pada waktu itulah Gibran mengaku bahwa dia nggak tertarik ke dunia politik ya, katanya dia lebih tertarik untuk menekuni bisnis. Jadi passion dia itu di bisnis. Ini sama seperti Kaisang yang juga mengaku bahwa dia tidak tertarik ke dunia politik begitu. Nah, itu di situ ya dia memaparkan bisnis dia dan tip-tip bisnis untuk para mahasiswa. Dan soal dia tidak tertarik untuk masuk ke dunia politik itu kembali diulang lagi oleh Gibran ketika dia meresmikan outlet Markobar dan dia dialog dengan beberapa anak muda. Itu kemudian disitulah dia menyampaikan kembali bahwa dia nggak tertarik ke dunia politik karena katanya gajinya itu lebih kecil, penghasilannya lebih kecil dibandingkan kalau jadi bisnis. Makanya dia memilih tetap di dunia bisnis. Kalau sekarang dia memilih kemudian masuk ke dunia politik dan malah kemudian menjadi wakil presiden, apakah kira-kira dia melihat praktek di Indonesia ini sekarang yang dulu disebut oleh seorang ekonom senior yang almarhum Rizal Ramli bahwa di Indonesia itu sekarang kebanyakan adalah peng-peng, penguasa dan pengusaha. Mungkin Gibran melihat begitu ya, enak nih jadi pengusaha dan yang sekaligus penguasa karena bisa memutuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung bisnisnya gitu ya, iklim bisnisnya terjagalah kalau selama dia berkuasa. Apa itu ya sebabnya? Jadi saya lihat itu yang pertama kali dia melakukan dialog di Universitas Dian Nuswantoro. Nah kemudian setidaknya saya 2 kali ini mendapati beritanya saya googling di media online itu ada beberapa berita. Ini rupanya bagian dari kampanye Gibran kemarin ketika dia mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Saya dapati dia ini hadir berdialog dengan mahasiswa di kampus kampus institut ini atau ya institut ini kalau nggak salah yang didirikan oleh Pak Luhut di kampung halamannya itu di Toba sana ya di Batak Toba sana Tapanulitaran tepatnya ya ini pada waktu itu Gibran juga hadir dialog dan sebenarnya nggak cukup dialog lah dia daripada monolog atau ditanya-tanya soal soal tip bisnisnya tapi pertanyaannya itu dia nggak jawab secara tegas tapi kemudian dia mempersilahkan mahasiswi waktu itu yang bertanya untuk membaca saja buku tentang dia tentang sukses bisnis dia yang dibagi-bagikan ke mahasiswa. Kemudian dia juga di Lampung, ini di universitas swasta, di Universitas Dharma Jaya, dan dia di situ bertemu dengan mahasiswa di sana, berbagi sharing soal bisnis, dan juga lagi-lagi dia bagi-bagi buku. Sebenarnya kalau dia ke kampus, ke daerah, gitu mestinya ada kampus-kampus yang cukup besar. Kalau di Lampung itu ada Universitas Lampung, begitu ya. Mungkin dia harusnya bisa datang ke sana, dialog dengan mahasiswa, itu mungkin nanti dia lebih teruji, begitu. Di luar itu saya belum pernah mendengar Gibran bicara lagi di kampus lain atau menemukan. Tolong bantu saya kalau Anda menemukan dia pernah dialog atau berceramah di kampus lain bisa melengkapi informasi yang ada ini. Jadi sejauh ini ya Gibran memang belum pernah hadir dalam seminar nasional atau namanya dialog kebangsaan di kampus apalagi kampus-kampus top seperti itu. Kebanyakan ini kegiatan Gibran itu adalah belusukan ya ke pasar-pasar, ke daerah-daerah kumuh di Jakarta itu misalnya beberapa waktu yang lalu dia menjelang Pilkada Jakarta ini menjelang pendaftaran Pilkada Jakarta itu kan dia sibuk belusukan di Jakarta dan kemudian publik bertanya-tanya ada apa kaitannya apa ya Gibran ini belusukan di Jakarta karena pada waktu itu kan dia masih menjadi wali kota Solo ya gitu dan dia pada waktu itu sebutnya dia studi banding ini agak aneh juga studi banding di Jakarta untuk Solo padahal kan dia sudah terpilih menjadi wakil presiden. Ya memang pada waktu itu dia sudah terpilih jadi wakil presiden tapi seperti kata dia tidak boleh mundur oleh Prabowo Subianto. Belakangan dia baru mengundurkan diri. Kemudian juga beberapa waktu sebelumnya dia kelihatannya mengendorse ini politisi Golkar yang akan maju di Pilkada Semarang. Nah, waktu itu dia belusukan juga di pasar tapi kemudian ternyata calon atau kandidat wali kota Semarang Diko Ganinduto itu tidak jadi maju di Semarang. Di luar itu hampir semua kalau Anda googling dan Anda pasti akan ketemu kegiatan Gibran itu ya kalau dulu-dulunya itu hanya belusukan, yang kedua belakangan ini setelah ada program makan siang gratis dari Prabowo Gibran,
itu dia menghadiri uji coba makan siang gratis. Dan pola semacam ini kelihatannya memang dia meniru persis seperti apa yang dilakukan oleh bapaknya, yakni kerjaannya belusukan gitu ya. Kalau toh yang dia tidak lakukan, dia masuk gorong-gorong. Tuh yang dia, ini ilmunya belum selengkap bapaknya. Dia lihat sejauh ini, Gibran tuh belum pernah masuk gorong-gorong setahu saya ya. Nah, ini nggak lengkap ilmu dari bapaknya yang dia serap. Pak Jokowi, apakah kemudian pernah hadir dalam seminar-seminar? Kalau seminar-seminar langsung saya kira tidak, tapi hadir di beberapa kampus dan terutama dalam kapasitasnya sebagai seorang presiden, dia sangat sering. Bahkan sebelum jadi presiden, dia pernah berbicara di kampus UGM, yang itu menjelang dia menjadi calon presiden. Dan saya mencatat dengan sejauh ini bahwa pada waktu itu Pak Jokowi mengecam soal kebijakan impor ya. Jadi semua kok impor ya, terutama bahan-bahan pokok, jagung, beras, kedelai dan sebagainya gitu. Dan pada waktu itu dia berjanji kalau terpilih menjadi presiden, dia akan mengurangi ketergantungan Indonesia dari impor bahan baku itu. Dan kenyataannya apa? Sampai kemudian 10 tahun menjelang Pak Jokowi meninggalkan jabatannya, ternyata Indonesia itu malah makin menjadi sebagai negara impor bahan pangan yang secara mengejutkan itu adalah pernyataan dari Bank Dunia. Itu sebenarnya bukan pernyataan, saya kira catatan dari Bank Dunia bahwa Indonesia itu sekarang menjadi negara pengimpor beras terbesar. Dan soal ini kemudian dibantah oleh Jokowi. Nah, apakah kemudian ilmu ini juga akan ditiru oleh Gibran ketika dia menyampaikan sesuatu atau dia berjanji itu kemudian kebalikannya, kan Pak Jokowi pakemnya kebalikannya, kalau dia katakan tidak berarti ya. Itu terbukti tadi dengan jadi impor bahan-bahan pangan, ternyata sekarang malah menjadi importir terbesar. Apakah juga Gibran akan melengkapi duplikasinya atau replikasinya terhadap Pak Jokowi itu dengan itu tadi ya, karena dia sudah mengikuti sekarang belusukan, tapi dia belum masuk ke gorong-gorong. Dan yang ketiga, ini bagaimana dengan janji-janji dia? Apakah dia akan persis seperti bapaknya, kalau dia menyatakan A itu berarti B, kalau dia sen kanan itu berarti belok kiri. Tapi satu hal yang bisa saya pastikan, kelihatannya harapan para netizen tadi bahwa ingin membaca berita gitu, bahwa Gibran hadir dalam sebuah dialog kebangsaan dengan para mahasiswa, apalagi aktivis mahasiswa, saya kira kita bisa pastikan bahwa itu tidak akan terjadi. Saya Harus Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.